menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya akan periksa kehadiran kelas ini terlebih dahulu. Ali Mahfud, Antara Dunianto, Bahtiar Adi, Sri Rahayu, Tari, Zahratul Mufidah. Baik, anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu cerpen. Apa itu cerpen berdasarkan ciri-ciri cerpen itu sendiri. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang unsur membangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerpen atau unsur pembangun sebuah karya yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Saya ulangi, unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Misalnya, apa saja? Yang pertama adalah tema. Apa tema? Gagasan utama dalam suatu cerita. Dan itu bisa kita dapatkan, bisa kita ketahui ketika kita membaca cerpen tersebut. Kira-kira cerpen ini bertemakan apa? Ya, untuk mengetahui itu tentu kita harus membaca cerpen yang ingin kita ketahui temanya. Itu sebabnya tema menjadi bagian dari unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Kemudian yang kedua adalah apa? Alur. Ada berapa jenis alur dalam cerpen? Ada tiga. Apa saja? Alur maju, alur mundur, alur campuran. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan alur maju itu alur yang seperti apa? Ya, silakan Prof. Bahtiar. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang berjalan secara berulang waktu. Alur maju itu adalah alur cerita atau jalan cerita yang arah ceritanya mengarah kepada masa depan. Apa yang kita ceritakan hari ini kemudian tujuannya menuju hari esok, atau ketika kalian bercerita kepada teman kalian misalnya tentang pengalaman kalian saat belajar. Kalian ceritakan jam pertama pelajarannya siapa, jam berikutnya pelajaran siapa, setelah itu istirahat, masuk kembali ke kelas, mengikuti pelajarannya siapa, sampai pulang sekolah. Itu berarti contoh alur cerita yang mengarah kepada masa depan. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerpen atau unsur-unsur pembangun cerpen,
Selanjutnya saya akan meminta kalian untuk menjadi 3 kelompok belajar. Bisa yang cowok jadi 1. Silakan. Yang perempuan tetap seperti ini menjadi 2 kelompok. 1 kelompok putra dan 2 kelompok putri. Selanjutnya akan saya bagikan masing-masing 1 teks cerpen untuk diidentifikasi unsur-unsur pembangunnya berdasarkan atau sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Mulai dari tema ceritanya apa, tokoh yang ada di dalam cerita siapa, watak tokohnya bagaimana, alur ceritanya, latar cerita dan seterusnya sesuai apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Silakan dipotong cerpennya. Hasil identifikasi ini, hasil identifikasi kalian tentang unsur pembangun cerpen akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dan dipresentasikan masing-masing kelompok. Jadi judul cerpennya apa, pengarangnya siapa dan seterusnya sesuai unsur-unsur pembangun yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Bisa dipahami tugas-tugas yang saya berikan? Baik, jika tidak ada pertanyaan dan sudah dipahami semuanya, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.